Shalom, jemaat terkasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, supaya kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Apa kabar jemaat sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Peter Manuhutu. Kiranya setiap firman yang disampaikan boleh memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, memperkaya pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya kita akan bertumbuh bersama kebenaran firman Tuhan. Dan bagi adik-adik sekalian, pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Para orang tua dimohon untuk boleh mendampingi putra-putrinya supaya anak-anak kita boleh mengerti, memahami bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini kembali saya mengajak buat kita semua, baik aktivis, pengurus atau siapapun Anda, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bersama-sama bekerja untuk pelayanan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian, baik sebagai WL, singer, mengajar sekolah minggu atau apapun yang kita bisa kerjakan. Yuk kita sama-sama mengerjakan. Silakan hubungin sekretariat dan kita semua akan bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Dan bagi jemaat yang juga rindu untuk boleh mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa atau apapun, silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian ini, silakan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, dan setiap benih yang sudah ditabur pasti akan berbuah. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada, biar semuanya ini berjalan sesuai dengan rencananya. Dan mari kita siapkan hati kita akan ikuti ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai
kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, saudaraku, keluarga besar kedamaian, dimanapun Anda berada di hari Minggu yang indah pagi ini. Saudara, ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Februari. Saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan karena kembali di minggu terakhir di bulan Februari ini. Dulu di minggu terakhir di bulan Januari saya berjumpa dengan Anda, dan hari ini hari Minggu terakhir di bulan Februari. Ada satu bagian kitab suci yang Tuhan sudah taruh di hati saya untuk saya bagikan dengan Anda semua. Siapa saja yang akan mengambil bagian menyaksikan YouTube video ini, kiranya berkat yang dari Tuhan turun berlimpah atas Anda pribadi, atas keluarga Anda, atas pekerjaan, atas bisnis Anda, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari saya ajak Anda tundukkan kepala, satukan hati dan pikiran dengan saya, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, di hari Minggu pagi yang indah ini kami datang dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, dan Tuhan akan terus menolong kami meninggalkan bulan Februari ini, masuk ke bulan yang baru, Maret. Tuhan, terima kasih karena sampai hari ini kami masih terus berkutat dengan COVID-19 pandemic. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk menikmati tidak hanya hidup kami, tapi menikmati pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, dan persekutuan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan teguhkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri memberikan iluminasi, pencerahan kepada kami semua. Urapi hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan, dan biarlah apa yang akan disampaikan menjadi berkat, menjadi rema bagi setiap pribadi, menjadi kekuatan keluarga besar kedamaian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Amin, amin. Saudara, luar biasa. Pagi ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita merasa lebih luar biasa lagi. Karena apa? Mari kita renungkan sebentar apa yang akan kita lihat di layar yang berikut. Nah, puji Tuhan, kita akan berpindah ke slide yang berikut. Kita akan melihat di sana sesuatu pernyataan yang bagus sekali dari seseorang yang saya temukan. Kata-kata ini lalu saya kutip karena bagus sekali. Dikatakan, dan saya terjemahkan itu, dalam bahasa Indonesia dikatakan, pribadi pertama yang kamu harus taklukkan adalah dirimu sendiri. Diri saya sendiri, diri Anda sendiri, apalagi sebagai laki-laki dan suami-suami, sebagai papa, taklukkan dirimu sendiri nomor satu, sebelum engkau ingin orang lain ditaklukkan. Hal ini disebabkan
bila pada akhirnya kamu menang atas jutaan orang, pribadi pertama yang menjatuhkan kamu kemungkinan dirimu sendiri. Karena itu dia katakan, disiplinkan dirimu. Haleluya. Saya menerima berkat lewat pernyataan tegas yang tertulis ini. Dan saya ingin bagikan itu dengan Anda di layar yang berikut. Mari saudara kita lihat. Ini dia. Taklukkan dirimu sendiri nomor 1. Karena apa? Dikatakan, you are more than conquerors. Kamu melebihi para penakluk-penakluk itu. Lalu ada kalimat berikut, kamu nggak boleh stres. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, stres. Karena apa? Dia punya uang banyak sekali. Eman kata orang sana, miliaran rupiah ada di bank. Bukan di bank, miliaran rupiah, dia punya aset, dia punya kekayaan dalam bentuk macam-macam, tanah, rumah. Sedangkan uang cash di bank tidak banyak, dan ini bikin dia stres. Satu, ada lagi yang punya uang hilang. Ada yang hilang 4M dalam waktu sebulan. Biasanya dia dapat setiap bulan itu lebih dari 4 miliar rupiah. Tapi dalam 1 bulan lebih dari 4 miliar rupiah hilang. Nggak tahu untuk apa saja, pokoknya hilang. Bikin orang percaya yang mengaku diri Kristen, pengikut Yesus, pelayan Tuhan, stres. Ini tidak boleh, saudara. Firman Tuhan datang pagi ini untuk Anda dan untuk saya, untuk kita semua, dan untuk kita masing-masing. Kamu melebihi para penakluk itu. Karena itu kamu nggak boleh stres. Kalau saudara setuju, katakan haleluya, amin. Kita lihat dari yang berikut. Ini dasar firman Allah untuk kita renungkan. Roma pasal 8, ayat-ayat 31 dan 37. Nah, kita lihat di layar yang berikut. Ini saya kutip pada terjemahan New King James Version Bible. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31, terjemahan New King James itu yang saya terjemahkan, karena itu apakah sesungguhnya yang harus kita katakan atas semua hal ini? Jika Allah ada menyertai kita, untuk kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau sampai di sini dulu, izinkan saya bicara sedikit di sini, jelaskan bagian ayat ini. Saudara lihat baik-baik ayat-ayat ini, ayat 31 maksud saya, dan ada kata dalam bahasa Inggris, saya taruh di sana juga, di line yang kedua, if God is for us. Saya terjemahkan, jika Allah ada menyertai kita, untuk kita. Saudara coba renungkan sejenak. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan tentang dengan satu judul bunyinya Immanuel. Ingat saudara, kata Immanuel itu selalu harus ditulis dengan 2 M. Jangan hanya 1 M, itu artinya tidak ada. Saudara melecehkan firman Allah. Hati-hati, tetap tulis 2 M. Haleluya juga begitu. Pakai 2 L, haleluya atau halelujah, whatever. Tapi harus jaga baik-baik saudara, karena itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa kitab suci yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kita harus junjung tinggi otoritas kitab suci, Alkitab. Saudara katakan amin untuk apa yang saudara setuju. Nah, if God is for us, lihat kembali kepada ayat itu, waktu kita bicara tentang Immanuel. If God, God is with us. Itu arti kata Immanuel. God is with us. Nah, jadi Allah ada berdiam bersama dengan kita. Nah, kata itu Rasul Paulus menyampaikan kepada gereja Tuhan di Roma dalam suratnya ini, dia berkata, God is for us. God is with us and for us. Itu. Saudara coba renungkan sejenak. Itu pemahamannya. Dan ini tolong saudara catat kembali,
Ini pengajaran doktrin kitab suci. Oke? Bukan khotbah biasa-biasa, ini pengajaran doktrin Alkitab, kitab suci. Jadi God is with us and God is for us. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di Roma, if God is with us and for us, who can be against us? Jadi dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, jika Allah ada menyertai kita dan untuk kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Dan ini yang membuat saya dan saudara harus kuat. Karena apa? Dikatakan, we are more than conquerors di ayat 37. Namun demikian, di dalam semua hal ini, kita melebihi para penakluk-penakluk itu melalui Dia yang mencintai kita. Dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia, dikatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nggak jelas. Orang-orang yang menang itu apa dan siapa mereka? Nggak ada satu titik subjektivitas yang jelas. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James ini yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, dikatakan, we are more than conquerors through Him who loved us. Jadi jelas sekali kata conquerors itu menunjuk kepada sosok militer. Saudara, dengar baik-baik, ini sosok militer. Dan dengan kata singkat, tentara. The soldiers of the kingdom of God. The soldiers of Christ. Anda dan saya. Kita serdadu-serdadu. Laskar Kristus. Nah, jadi dikatakan di situ, we are more than conquerors. Kita lebih daripada penakluk-penakluk itu. Melalui Dia yang mencintai kita. Dia itu siapa? Dia itu our commander-in-chief. Itu istilah yang dipakai di Amerika Serikat untuk Presiden Amerika. Dia panglima perang. Itu dulu Presiden Soekarno mengatakan, dia panglima perang. Panglima besar. Panglima perang. Jadi dia yang memegang tongkat komando. Mana-mana almarhum Presiden Soekarno membawa tongkat komandonya. Kenapa? Dia chief of commander. Commander-in-chief. Commander-in-chief. Nah, karena dia mencintai serdadu-serdadunya, serdadu-serdadunya merasa dicintai dan mereka begitu komitmen untuk berperang supaya dia tetap di atas. Dan ini yang Tuhan tuntut dari kita, dari Anda dan saya. Kita harus fighting. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dia pembela kita. Haleluya. Kita lihat di layar yang berikut sebentar. Nah, ini saya tunjukkan buat saudara. Ini image conqueror itu. Ya, ini ingat kembali konteks kitab suci yang ditulis itu, surat Roma itu pada masa di mana kerajaan Romawi berkuasa penuh. Dan ini tentara Romawi. Saudara lihat, ini conqueror, one of the conquerors. Lihat topi bajanya, topi helmnya, lihat pedangnya, lihat tameng, lihat untuk pelindung dadanya, lihat pakaiannya. Ini pakaian seorang conqueror, seorang militer yang tidak bisa biasa-biasa aja. Kalau tanya, apa kabar? Biasa aja. Aduh, enggak. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Ya, begitulah saudara. Begitu. Harus. Jadi, saudara, lihat sebentar bahwa apa yang disampaikan dalam kebenaran kitab suci itu untuk kita hari ini juga. Rasul Paulus menulis surat itu kepada gereja Tuhan di Roma. Dia mengajarkan kebenaran hakiki akan Injil keselamatan kepada orang-orang percaya di gereja Tuhan di Roma. Orang-orang percaya yang tidak pernah menerima pengajaran atau instruction secara apostolik, kerasulan. Dan Rasul Paulus menekankan kepada mereka, ingin supaya mereka mengerti bahwa di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, mereka harus mengerti pengajaran Rasul, pengajaran Rasul-Rasul secara doktrinal, sound doctrine, doktrin yang benar dan hal-hal yang bersifat praktikal. Itu yang Rasul Paulus inginkan daripada gereja Tuhan di Roma dalam suratnya itu. Nah, saudara lihat ini,
Lalu kita lihat tadi ada kata conqueror. We are more than conquerors. Anda lihat di sini di image ini, seorang conqueror, dia harus bersenjata lengkap. Lihat senjatanya. Lihat senjatanya. Mari saya tunjukkan di layar yang berikut buat Anda. Lihat di layar yang berikut. Nah ini dia. Anda lihat itu a conqueror, sang penakluk pada zaman penguasa Romawi. Sama kan dengan yang tadi di depan barusan. Anda lihat itu tamengnya, Anda lihat pedangnya, Anda lihat helmnya, Anda lihat itu rompi, itu Anda lihat sepatunya, Anda lihat beltnya. Ini pakaian seorang conqueror, seorang penakluk. Jadi penampilannya tuh enggak sekedar letoy, enggak, dia harus gagah, kekar, tegar, dan segar. Anda ingat kembali 3R itu, kekar, tegar, dan segar. Haleluya. Haleluya. Nah, ini seorang conqueror. Jadi, kira-kira Anda sudah bisa menggambarkan siapa Anda sebenarnya di hadapan Tuhan. Anda tidak harus pakai pakaian begini. Nggak usah, bukan zamannya lagi. Itu pada waktu itu, Rasul Paulus menulis kepada gereja Tuhan di Roma karena konteksnya dia ada di dalam kerajaan Romawi. Dia warga negara Romawi. Nah itu dia. Jadi ini gambaran. Ingat, kita lanjutkan ke layar yang berikut. Kita lihat. Di sini ada seseorang menulis dan saya temukan kalimat ini bagus sekali. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri berdasarkan kebenaran firman Allah Roma 8 ayat 37 yang tadi kita sudah baca. Dan dia berkata, I am more than a conqueror through Jesus Christ who loves me. Aku melebihi seorang penakluk melalui Yesus Kristus yang mencintai aku. Luar biasa. Saudara, renungkan sejenak. Orang yang tidak memiliki cinta kasih dalam hidupnya. Dengar baik-baik saudaraku. Siapa saja istri yang tidak memiliki cinta kasih suami dalam hidupnya, wah dia akan bersikap aneh. Aneh, penampilan aneh, cara ngomong aneh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cinta kasih sang suami. Dia bisa gila. Dan banyak yang mengalami begitu. Kiranya Tuhan menolong para istri yang mendengarkan firman Tuhan ini. Menolong para suami untuk tidak sontoloyo. Ingat baik-baik, cinta membuat kehidupan seseorang lemah atau kuat, tergantung dari situasi yang dia hadapi. Nah, jadi penakluk itu begitu kuat, begitu yakin, karena dia sangat yakin, Commander in Chief-nya sangat mencintai dia. Haleluya. Jadi dia bilang, aku melebihi seorang penakluk melalui Yesus Kristus yang mencintai aku. Oh, luar biasa. Cinta yang seperti apa yang saudara hadapi dalam hidup Anda? Cinta Tuhan Yesus atau cinta yang lain? Mari kita datang kepada Tuhan, memiliki cinta kasih Tuhan Yesus full, supaya hidup kita tidak aneh-aneh. Ya, ada juga anak-anak yang tidak memiliki cinta kasih papa. Banyak sekali yang aneh. Saya temukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di Kanada, ada di Amerika Serikat, apalagi banyak sekali. Dan saudara tolong catat, saya pernah dipercayakan Tuhan melayani 85 anak-anak pendeta di satu wilayah di Indonesia ini. Saya tidak usah sebutkan di mana. Tapi 85 anak-anak itu, anak-anak pendeta yang tidak memiliki cinta kasih papa yang adalah seorang pendeta. Dan tanggal itu, saudara, tanggal itu, di mana saya berdiri dan melayani mereka, 85. Itu tanggal kelahiran papi saya yang sudah bersama dengan Tuhan. Papi saya yang pendeta. Ya, saudara lihat, saya mau mengatakan kepada saudara bahwa anak-anak ini, anak-anak yang fatherless, tidak mengalami, tidak memiliki
cinta kasih Papa dalam hidup mereka. Oh, mereka bersaksi banyak sekali kesaksian mereka. Tapi puji Tuhan, hari ini mereka sudah hidup luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pertemuan waktu itu, hari Sabtu 19 Oktober 2015, saya sudah pulang for good ke Indonesia. Dan hari itu, 19 Oktober, itu hari ulang tahun papi saya. Oh, luar biasa, saya bersyukur pada Tuhan. Dan mari katakan kepada diri Anda seperti kata-kata di layar ini, I am more than a conqueror through Jesus Christ who loves me. Haleluya. Alhamdulillah. Haleluya. Kita lihat layar yang berikut, saudara. Menegaskan bagian itu, saya kutip Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan Holman Christian Standard Bible Version. Dikatakan di sana, aku mampu melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku. Luar biasa. Ini Paulus yang ngomong kembali. Paulus, rasul besar yang dulu pengkhianat. Dia betul, saya sebutkan itu pengkhianat karena apa? Dia mengerti pemahaman teologi Ibrani, tapi dia membenci Yesus yang juga orang Ibrani. Tapi Tuhan begitu mencintai dia, dan Tuhan mengubahkan hidup dia. Dan bagi saya, dia, Paulus ini seorang rasul besar. Rasul besar. Nah, dan terjemahan ini bagus sekali. Saya mengingatkan saudara, di bahasa Indonesia kita itu dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bagi saya itu tidak jelas, segala perkara. Perkara apa? Perkara pembunuhan, perkara pemerkosaan, perkara pencurian, perkara apa perkara? Tidak, itu segala sesuatu, bukan segala perkara. Waktu saya belajar di SMP di Ambon, bahasa Indonesia saya, guru saya berkata, perkara itu konotasi negatif. Kenapa ada dalam Alkitab saya? Yang seharusnya tidak boleh tertulis di situ. Harusnya aku mampu melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku. Saudara aminkan itu, katakan haleluya. Haleluya. Kita lihat di layar yang berikut. Ada sesuatu yang sangat bertentangan. Saya temukan juga ini. Image itu dia bertanya, are you living in condemnation? Apakah Anda sedang hidup di dalam hukuman atau di bawah kutuk? Anda lihat image itu, seorang anak perempuan remaja. Dulu ngumpet di dalam satu box. Saya tulis di sana, are you living in condemnation? Lalu saya tulis, sehingga kehidupan kamu sepertinya selalu kalah. Ya, apa saja, Anda kalah. Sebagai suami Anda kalah. Gampang kalap, gampang emosi, gampang naik darah. Hati-hati saudaraku. Masa COVID pandemik ini Anda bisa mati gara-gara Anda emosi. Hati-hati, jangan. Setan sudah ada di pintu rumah Anda, menunggu Anda untuk memancing Anda, membuat Anda emosi dan meledak. Waktu Anda meledak dengan emosi, Anda sebentar lagi lewat. Jangan. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai kita. Katakan amin. Katakan saya mau dipakai Tuhan. Saya lebih daripada sekedar pemenang, penakluk-penakluk itu. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kebenaran firman Allah setiap waktu, setiap langkah Anda katakan. Ucapkan kata-kata kebenaran firman Allah. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Anda tidak hidup di dalam condemnation. Anda hidup dalam masa anugerah di mana Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya. Dan Dia memberikan kita satu kesempatan yang luar biasa untuk menjadikan kita berkat bagi dunia. Berkat bagi Indonesia. Haleluya. Haleluya. Kita lihat di layar yang berikut. Kembali katakan lagi. You are more than conquerors. Kamu melebihi para penakluk itu. Kamu melebihi. Saudaraku, Anda melebihi mereka. Kenapa? Karena memang
Anda dan saya sudah diciptakan untuk menjadi seperti itu. Kita diubahkan Tuhan. Diciptakan menjadi satu ciptaan yang baru. Kita tampil gagah, luar biasa. Saudara, kita lihat di layar yang berikut. Saya tunjukkan pada saudara. Nah, saudara lihat ini, saya bandingkan lagi dengan yang tadi. A conqueror, sang penakluk, pada zaman penguasa kerajaan Romawi. Dan yang sebelah kiri Anda lihat itu laskar Allah yang berpakaian perlengkapan senjata Allah. Nah, sama kan? Anda lihat serupa, bukan sama tapi serupa kan ya? Nah, itu lihat pedangnya, pedang yang kiri dengan pedang yang kanan, tameng yang kiri dan tameng yang kanan, helm yang kiri dan helm yang kanan. Anda lihat, mirip-mirip kan ya? Nah, ini yang Rasul Paulus katakan di Roma pasal 8 ayat 37 tadi. Itu loh. Paulus bilang tadi di situ di Roma 8 ayat yang tadi kita baca, ayat 37, bahwa kita melebihi para penakluk-penakluk itu. You are more than conquerors. Dan itu Anda lihat di sana, pakaian mereka itu berdua saling sebelah-sebelahan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, mari kita lihat di layar yang berikut saja karena waktu kita tidak panjang, tidak banyak. Nah ini, jadi seorang tentara Allah dengan perlengkapan senjata Allah. Karena itu Rasul besar Paulus berkata, you are more than conquerors. Kenapa? Karena kamu itu tentara Allah. The soldiers of Christ. The soldiers of God. The soldiers of the kingdom of God. Lihat itu, ada pedang roh. Ayat 17, Efesus pasal 6. Anda jangan lupa itu, Efesus pasal 6. Tidak banyak waktu untuk saya jelaskan, tapi Anda baca sendiri aja. Yang kedua itu perisai iman, ayat 16. Yang ketiga itu dibilang di sana berbaju sirahkan. Baju sirah itu apa? Saya tidak jelas. Itu bahasa tua. Tapi anak muda sekarang kalau bilang baju sirah, what's that? Apa itu? Tapi kalau bilang rompi, tahu. Karena KPK mempromosikan rompi sehingga rompi menjadi populer di Indonesia. Nah ini dia, rompi kebenaran. Pelindung dada. Lalu nomor 4, helmet of salvation. Ya, helm keselamatan untuk kepala. Lalu kemudian nomor 5, belt of truth, ban pinggang kebenaran. Kebenaran di ban pinggang ini, the truth, itu kebenaran yang membebaskan Anda dan saya. Tapi rompi kebenaran itu yang melindungi kehidupan kita, melindungi hati kita, melindungi semua yang ada di dalam dada ini. Kenapa? Karena di sini kuncinya untuk peperangan itu terjadi. Karena itu harus dilindungi. Harus dilindungi. Nah, lalu yang ke-6, sepatu Injil damai. Pergi memberitakan Injil. Anda dan saya punya tugas sebagai tentara Allah membawa berita keselamatan kepada dunia. Jangan takut. Kita tidak sendiri. Kita punya the commander-in-chief menyertai kita. Dia ada untuk kita. God is with us and for us. Haleluya. Nah, kita lihat layar yang berikut. Di slide yang berikut, ada aplikasi. Yang pertama ini, dikatakan Tuhan sudah mempunyai satu konsep pikiran yang sempurna dan totalitas untuk satu kehidupan masa depan yang maksimal bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, saya terjemahkan itu dari New King James Version Bible. Jadi dikatakan di sana, sebab aku tahu pikiran-pikiran, bukan rancangan. Karena
dalam bahasa asli itu diterjemahkan menjadi pikiran atau thoughts. Rancangan itu plan. Oke? Ini beda. Tuhan betul ada planning, tapi yang ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan punya pikiran, thoughts. Tuhan sudah berpikir dan sedang dan terus memikirkan kita, Anda dan saya. Aku tahu pikiran-pikiran yang aku sedang dan terus pikirkan mengenai kamu. Sebelum kita ada dalam rahim mama kita, sampai kita dilahirkan ke dalam dunia, sampai hari ini. Tuhan terus memikirkan kita. Pikiran-pikiran untuk satu kehidupan yang penuh damai. Dan bukan pikiran-pikiran yang jahat. Itu bukan rancangan kecelakaan, bukan. Itu pikiran yang jahat. Itu Anda harus ngerti. Karena itu saya harus luruskan terjemahan ini supaya saudara tidak ditipu oleh iblis. Dan ini banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kebenaran firman Allah yang membuat orang percaya jadi macam-macam. Saudara, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah ini. Anda suka atau tidak suka, mau terima atau mau tolak, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi urusan saya dengan Tuhan, kebenaran Allah sudah saya beritakan tanpa takut mati. Haleluya. Untuk memberikan kepada Anda dan saya satu masa depan dan satu pengharapan. Ada masa depan, ada satu harapan untuk kita. Jadi, karena itu jangan stres. Kamu tidak boleh stres. Kenapa? Karena kamu itu tentara Allah. Catat itu dan ingatkan diri Anda selalu. Aku ini tentara Allah. Aku lebih daripada penakluk-penakluk itu. Allah melengkapi aku dengan senjatanya. Yang tadi ada 6 unsur itu. Kita lihat cepat di layar yang berikut. Aplikasi moral praktis yang kedua. Anugerah Allah melahirkan kita kembali agar kita bisa mencapai kehidupan yang maksimal itu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan hal itu. Sebab kita adalah karya ciptaan Tuhan, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Bahwa kita harus hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Ya. Seorang tentara Allah, dia sudah tahu tugas utamanya. Setiap hari dia harus betul-betul siap untuk berperang. Ready for use, bahasa Inggrisnya bilang begitu. Ya, jadi dia tidak boleh lelet-lelet, cepat tanggap. Ya, harus tampil kekar, tegar, dan segar. Haleluya, haleluya. Jadi ingat bahwa Anda dan saya ini ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus, Tuhan kita itu adalah the commander in chief. Dan kita ini serdadu-serdadunya. Haleluya. Mari kita hidup seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Kita lihat di layar yang berikut. Yang ketiga, kita harus mau dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Harus. Saudara, Matius 26 ayat 41. Terjemahan yang saya tulis di sana dari New King James Version Bible. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh yang ada di dalam kamu, di dalam saya, di dalam Anda, diri pribadi Anda, sungguh mau melakukan hal-hal baik, tetapi kedagingan kamu itu lemah. Bukan daging itu lemah, enggak. Kedagingan kamu itu lemah. Karena itu hati-hati. Ya, ojo ngeyel, ojo dumeh lan sembrono, atau yang Jawi, orang Jawa ngomong begitu. Jangan mentang-mentang kalau Anda tepuk dada, sebentar Anda akan jatuh dan hancur binasa. Jangan. Ingat, seorang tentara Kristus, dia tahu posisinya, dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia tidak berlebihan di dalam penampilannya. Haleluya. Haleluya. Kita lihat di layar yang berikut. Di akhir dari semua ini, kembali saya katakan, be strong, for you are more than a conqueror. Anda dan saya harus kuat, karena kita melebihi penakluk
Kita melebihi seorang penakluk bahkan. Kita melebihi penakluk-penakluk itu. Karena kita laskar Kristus. The soldier. We are the soldiers of Christ. We are the soldiers of God. We are the soldiers of the kingdom of heaven. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami semua di hari Minggu terakhir di bulan Februari ini. Sampai kami memasuki bulan yang baru, Maret. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang Tuhan cintai, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawalah kebenaran firman Allah yang telah Anda terima tadi. Renungkan dan katakan kepada diri Anda bahwa I am more than a conqueror. Aku melebihi seorang penakluk bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati bisnismu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan tanganmu. Tuhan menunggui keluar masuk kita mulai hari ini, saat ini, sampai dia datang di awan-awan kemuliaannya untuk menjemput kita semua dan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Katakan amin. 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 Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Aleichem dan selamat hari Minggu. Bye-bye. Tuhan memberkati.